Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah FGA. Kami memuji-muji membesarkan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan Maha Tahu akan seluruh pergumulan kami, dan Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh yang Maha Kudus, supaya kami bisa paham, bisa mengerti, sehingga Tuhan, hati kami tenang, kami tabah dan kuat, serta semangat di dalam menghadapi kehidupan ini, suatu kehidupan di ujung menjelang bumi dihancurkan, suatu keadaan yang sangat berat bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu berikan kepada kami kekuatan oleh firman Allah dan Roh Kudus, supaya kami bisa setia sampai akhir. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara, Ratu Miras Imam yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya, ini nubuatan Tuhan Yesus tentang hancurnya bait Allah yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 2 Tuhan mengatakan rombak bait Allah ini, dan Tuhan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Ya. Namun demikian orang Israel, orang Yahudi tidak paham, ya. Bahkan menjadikan ucapan Tuhan itu diputar balik dan menjadi salah satu tuduhan, ya, dalam BAP-nya Tuhan untuk dia dihukum mati. Kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya, murid-murid ini bertanya 3 hal. Bila manakah ya itu akan terjadi, maksudnya bait Allah itu dihancurkan, itu kapan? Ya, kemudian yang selanjutnya murid-murid itu meminta tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia atau tanda akhir zaman. Jadi kalau kita membaca Injil Matius 24 itu semuanya Bapak yang Tuhan ya, merupakan petunjuk untuk hancurnya bait Allah. Kemudian semua yang ditulis itu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Berarti itu bicara tentang akhir zaman dan tanda kesudahan dunia atau kiamat. Kita akan baca ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ya, nomor 1, kalau dulu 2000 tahun yang lalu, sekarang ini sudah 2025 bulan November, ya. Maka kita harus memiliki satu kewaspadaan yang sempurna, suatu kewaspadaan yang semakin tinggi. Karena apa? Ada orang yang akan menyesatkan kita, ya. Ada orang yang akan menyesatkan kita. Kita perlu waspada. Kemudian ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, kemudian dilanjutkan langsung ayat yang ke 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kau percaya. Terus ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan yang bisa menyesatkan
Ustaz. Sehingga secara mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi di dalam satu pasal saja ya, Matius pasal 24 itu Tuhan mengingatkan adanya Mesias palsu. Itu sampai 3 ayat. Ya, kita kembali kepada ayat yang kelima. Dari Matius pasal 24 tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Sebab banyak orang akan datang. Banyak orang itu berarti manusia gitu ya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku, itu huruf besar. Ya, dia memakai namanya Tuhan dan berkata, akulah Mesias, huruf besar bukan huruf kecil. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 22-23 ya, tadi juga mengatakan demikian. Mesias palsu. Padahal kita berbicara tentang akhir zaman. Ya, tanda kesudahan dunia dan tanda kedatangan Tuhan itu ditandai dengan banyaknya Mesias palsu. Orang akan datang, berarti yang menjadi Mesias palsu itu orang. Ya, sebelum nanti sampai kepada antikris yang satu yang muncul ya tahun 30 ya, yang muncul tahun 30 bahkan masih Tuhan. Maka sebelumnya itu di samping itu akan muncul banyak sekali Mesias palsu. Dan saudara, saya beritahu kalau dia itu memakai namanya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti dia itu orang Kristen. Dia itu hamba Tuhan. Bapak kasih Tuhan ya. Dia itu orang Kristen, dia itu hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan. Namanya orang. Orang itu artinya bukan lelembut ya, bukan lelembut, tetapi manusia yang memakai namanya Tuhan itu tentu dia itu orang Kristen ya, dan dia mengatakan bahwa dia itu Mesias ya, di bawah dia itu Mesias itu artinya yang diurapi. Nanti akan banyak sekali hamba Tuhan yang merasa dirinya itu diurapi dan diutus Tuhan mengatakan hal-hal ya, hal-hal yang tidak benar ya, bahkan mengadakan tanda-tanda dan mujizat Bapak kasih Tuhan. Tetapi mereka itu adalah termasuk di dalam himpunan atau kelompoknya dari antikris dan nabi palsu. Saya sudah sampaikan pada saudara, Wahyu pasal 17 itu merupakan ya perhimpunan seluruh agama yang ada di muka bumi ini yang dikomandoi ya, yang diorganisir, yang juga dipimpin oleh nabi palsu. Wahyu pasal 13 ayat 11 mulai ya. Semua nanti mengatakan agama apapun Bapak kasih Tuhan itu sama ya, dan mereka sangat membenci nama Tuhan Yesus Kristus. Semua agama itu sama ya, Tuhannya itu sama. Bapak kasih Tuhan itu nanti akan marak sejak tahun 26 ya, sampai tahun 32 ya, dan itu sudah terjadi lama sekali, namun belum muncul ke permukaan ya. Saya katakan berkali-kali, kita ini seringkali ketinggalan berita ya Bapak Tuhan. Namun demikian Tuhan berbelas kasihan, berkemurahan, memberikan wahyu yang berkelanjutan. Jadi Wahyu pasal 17 itu ya satu agama global. Cuma ada satu agama nanti di dalam zaman antikris, yaitu semua agama itu melebur ya. Yang disembah itu ya Mesias palsu, yaitu Mesias yang dibikin patungnya dari hologram dengan teknologi yang sangat canggih ya. Bahkan patung itu bisa berbicara, katanya Wahyu pasal 13 ayat 11 dan selanjutnya. Nah, sebelum itu dalam masa-masa itu Bapak Ibu situasinya mulai tahun 26 sampai tahun 32 nanti banyak sekali orang-orang yang merasa diurapi Roh Kudus. Bapak Ibu Tuhan, dia memakai namanya Tuhan Yesus Kristus, berarti itu hamba Tuhan yang pinunjul. Bapak Ibu Tuhan, hamba Tuhan yang terkenal ya. Tapi mereka itu menyesatkan banyak orang, menggiring orang itu kepada
satu agama yang ada pada waktu itu, yaitu Wahyu pasal 17. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus itu berbelas kasihan, berkemuran pada kita, ya, untuk memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan wahyu yang berkelanjutan. Ya, wahyu yang berkelanjutan itu bukan cuma berhenti, ya, dari tahun 87 sampai tahun 2015, tapi setelahnya itu Bapak yang kasih Tuhan, ya, wahyu itu terus Tuhan berikan kepada kita semuanya, ya. Saya sudah menegaskan kepada saudara ingat-ingat, ya. Nanti mulai tahun 26 itu banyak sekali hamba Tuhan. Mereka mengatakan memakai namanya Tuhan, namaku, dan berkata akulah Mesias, akulah yang diurapi. Aku ini, ya, Mesias itu artinya yang diurapi. Aku ini diurapi Roh Kudus. Ya, aku ini disuruh Roh Kudus. Ya, tetapi menyesatkan banyak orang. Kalau di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 mengatakan nanti pada akhir zaman itu akan banyak sekali orang berkata, ya, Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan dengan namamu, aku bernubuat dengan namamu, aku mengusir setan dengan namamu. Nah, ini kenyataan dari Matius 24 ayat 5, 23 tadi, Bapak kasih Tuhan. Mereka itu mengadakan tanda-tanda ajaib, mengusir setan, bernubuat, ya, melakukan tanda-tanda ajaib. Tapi apa kata Tuhan? Ya, aku berterus terang, aku tidak mengenal kamu, para pembuat kejahatan. Jadi di dalam Matius 24 ayat 5 dan tadi yang sudah dibaca 22-23 tadi, mereka itu dahsyat. Mereka itu mengaku dirinya diurapi Roh Kudus. Mesias itu artinya diurapi Roh Kudus. Mereka itu mengaku, ya, memakai namanya Tuhan Yesus Kristus, tapi menyesatkan. Ya, saudara, sudah saya beritahu, sudah hati-hati. Kemudian ayat yang ke-6 dari Matius 24. Kamu mendengar berita perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu berasal-asal jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, akan terjadi peperangan yang terus-menerus, mulai dari perang kecil, perang regional, ya, perang kawasan, sampai akhirnya sudah terjadi perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, dan sekarang ini sedang dalam persiapan perang dunia ke-3, yaitu perang nuklir, ya, perang nuklir regional. Bapak yang kasih Tuhan, seperti yang dinubuatkan di dalam Yeskiel 38-39. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu merupakan satu hal, ya, yang diupayakan oleh seluruh umat manusia di bumi, terutama kawasan, ya, Timur Tengah, ya, untuk menyingkirkan umat Tuhan, ya. Mazmur 83, mari kita baca. Mazmur 83 ayat yang keempat, mulai 34 maksud saya. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, dan nama Israel tidak diingat lagi. Ya, jadi Yeskiel 38 dan 39 itu adalah perang Gog Magog atau perang nuklir regional. Artinya perang nuklir itu tidak sampai meluas di seluruh muka bumi, tapi cuma berkisar, ya, di Timur Tengah dengan tujuan untuk menghancurkan Israel sampai nama Israel itu tidak diingat lagi. Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu nanti pada awal 7 tahun perdamaian antara Israel dan negara-negara Timur Tengah, Bapak yang kasih Tuhan, dan waktunya itu sudah sangat dekat sekali. Kemudian kita baca Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan semua gunung itu sebagai tempat. Ya, setelah perang terus menerus, akhirnya Tuhan Yesus Kristus bersabda nanti akan terjadi kelaparan
dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, setelah peperangan akhirnya muncullah kelaparan. Karena memang karena perang orang tidak bisa bercocok tanam, ya. Orang tidak bisa fokus untuk bercocok tanam. Kemudian segala fasilitas rusak, ya, distribusi panganan rusak, semuanya hancur. Tempat-tempat yang tadinya menjadi lumbung beras ataupun lumbung gandum, ya, seperti Ukraina itu, seperti Amerika itu lumbung beras, ya, dan yang lain-lainnya juga Cina dan lain-lainnya lumbung beras, lumbung gandum, lumbung pangan itu karena peperangan mereka tidak bisa bercocok tanam. Dan kalaupun ada panen, Bapak Ibu Tuhan, ya, itu tidak bisa diekspor oleh mereka, ya, sehingga negara-negara lainnya itu tidak bisa mengimpor, Bapak Ibu Tuhan. Bahkan akhirnya setiap negara itu punya keputusan tidak akan melakukan ekspor, ya, untuk pemeliharaan rakyatnya sendiri, sehingga terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Sudah begitu gempa bumi di mana-mana menimbulkan kerusakan. Biasanya kalau terjadi bencana alam itu kan orang kemudian difungsikan pada satu lokasi, kemudian mereka itu untuk makan, minum dan sebagainya kan dibantu. Nah, tetapi karena semuanya sedang mengalami kelaparan, sedang peperangan, akhirnya juga semakin sulit untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Bapak Ibu Tuhan, itu, ya, yang akan terjadi pada akhir zaman. Kemudian ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan kepada Siska dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena aku. Ya, ini sudah mulai masuk, ya. Kalau zaman dulu, zaman Kekaisaran Romawi, ya, itu yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, yang mengaku Tuhan Yesus Kristus itu disiksa sampai dibunuh, ya, dan itu nanti akan terjadi sejak tahun 26, ya, sampai tahun 32 itu nanti akan terjadi. Bapak Yesus Tuhan ayat 10. Dan banyak orang yang murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Ya, karena beratnya hidup, Bapak yang kasih Tuhan, beratnya hidup, sementara nabi palsu, ya, tadi orang yang memakai namanya Tuhan, itu tentu hamba-hamba Tuhan. Kemudian tuh mereka itu mengaku dirinya Mesias, berarti mereka itu mengaku dirinya diurapi Roh Kudus dan mengadakan tanda-tanda ajaib, ya. Tadi sudah saya katakan itu tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan seterusnya. Mereka melakukan banyak hal, bernubuat, mengusir setan, mengadakan tanda-tanda. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Bapak Ibu Tuhan, karena perkara itu banyak orang nanti akan murtad, ya, akan murtad dari kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Tuhan, banyak orang akan murtad. Kita lanjutkan ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, di samping orang yang mengaku dirinya Mesias, yang diurapi Roh Kudus, Bapak Ibu Tuhan, banyak juga nabi-nabi palsu, ya, yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi memasuki tahun 26 itu, Bapak Ibu Tuhan, ya, itu suatu masa yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan memulai PM lagi, ya. Ini hari Jumat, kemudian nanti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pagi kita akan mulai PM. Sampai nanti ada aba-aba lagi, mungkin kita libur, kemudian mulai lagi, libur, mulai lagi, supaya apa? Semakin mendekati tahun 26 yang sebelumnya kita akan memasuki tahun 25 bulan Desember, itu masa peperangan yang sangat berat, ya. Sebab itu sekalipun mungkin kita tidak sedang PM, saudara masing-masing di rumah itu menimbun urapan. Ada satu tanggung jawab untuk dirinya sendiri, ya, apalagi seorang bapak, seorang ibu, itu ada tanggung jawab untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan seluruh isi rumahnya, supaya terhindar dari penyesat-penyesat yang akan datang. Banyak Mesias sampai 3 ayat Tuhan sebutkan, dan banyak nabi palsu
dan itu nanti akan membuat orang murtad dari pengajaran yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, intinya apa? Intinya itu hari-hari ini Bapak Ibu Sinton ya, itu sedang terjadi keruntuhan di bidang ekonomi dan keruntuhan ya dari negara-negara. Kalau saudara membaca berita ya, kalau di TV itu sangat jarang ada berita-berita seperti itu, tetapi kita bisa melihat melalui HP itu banyak sekali negara-negara itu yang sudah runtuh, baik di 5 benua ya. Katakan di Amerika itu supermarket itu banyak yang kosong ya. Kemudian saya membaca ya di Singapura itu kan negara yang kecil tapi kan terkenal ya, 16.000 kalau enggak 1.600 ya, 1.600 investor itu pada keluar dari Singapura. Kemudian 3.000 restoran itu tutup ya, padahal kan mereka hidupnya ya dari bisnis ya. 1.600 investor itu keluar karena salah kebijakan ya. Kemudian 3.000 restoran besar sampai restoran kecil di Singapura itu tutup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena apa? Ya semuanya tentunya menggenapkan firman nubuatan. Peperangan yang terus menerus, Bapak Ibu kasih Tuhan, bencana alam yang juga terus menerus itu mengakibatkan lahan itu rusak. Tadi sudah saya katakan, lahan itu rusak, tidak bisa bercocok tanam, produksi macet ya. Kemudian distribusi ekspor impor juga macet, harga-harga melambung karena barang itu sulit dicari. Itu yang namanya inflasi ya. Barang yang tidak ada tetapi uang kertas banyak sehingga uang itu tidak ada nilainya ya. Uang itu tidak ada nilainya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian ditambah lagi kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang memang diarahkan supaya dunia ini chaos. Pengambil kebijakan itu kan negara-negara besar. Mereka itu orang yang akan mengatur tata dunia baru, sehingga dunia ini harus dibikin begini, harus dibikin begini, harus dibikin rusak, harus dibikin runtuh, supaya nanti tata dunia baru itu terwujud. Bapak Ibu Tuhan, di bumi melakukan seperti itu manusia-manusia ya. Namun semuanya itu karena memang sudah waktunya. Kalau belum waktunya ya, belum waktunya Tuhan, manusia mau bertindak seperti apapun tidak bisa. Tapi karena memang dari surga itu memang sudah waktunya, maka Bapak Ibu kasih Tuhan ya, orang-orang fasik itu digunakan untuk merusak jagat ini melalui kebijakan-kebijakan, melalui regulasi-regulasi, melalui peraturan-peraturan dagang ya, peraturan-peraturan ekspor impor yang sangat berat, sehingga menimbulkan Bapak Ibu kasih Tuhan ya, keruntuhan ekonomi, keruntuhan negara-negara besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, hal seperti itu dulu juga pernah terjadi ya pada zamannya Nabi Elia ya, pada zamannya Nabi Elia. Karena Raja Ahab itu sangat melawan Tuhan, menyembah berhala, mengikuti istrinya yang adalah Isabel ya. Memang dia anak raja penyembah berhala ya. Akhirnya Ahabnya juga terseret di dalam banyak kejahatan ya. Akhirnya Tuhan murka. Pada zamannya Elia dikatakan tidak turun hujan selama 3,5 tahun, sampai Elia pun ya sulit mendapatkan makanan. Seluruh Israel pada waktu itu, pada zamannya Ahab juga mengalami masa kelaparan yang sangat berat, sampai Elia itu disuruh Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit ya. Tiap pagi dan tiap sore ya, Tuhan mengutus burung gagak untuk mengirim makanan dan minuman dari sungai Kerit ya, sedangkan rotinya itu dibawa burung gagak. Itu artinya apa? Keruntuhan ekonomi yang sangat dahsyat pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Kemudian setelah sungai Keritnya kering,
Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tempatnya janda Sarfat. Itu bukan orang kaya, tetapi orang yang sedang sekarat. Ya, orang yang sedang sekarat, sedang cari kayu bakar, nanti tepung yang tinggal sedikit, minyak yang tinggal beberapa tetes itu dibikin minyak, bikin roti, kemudian besoknya mati. Bapak kasih Tuhan. Tetapi justru kepada janda Sarfat yang mau mati tersebut, Tuhan itu mengutus Elia untuk pergi ke sana supaya dipelihara. Ini kan satu jalan pikiran Tuhan itu kan tidak bisa kita pahami, ya toh. Wong dia tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal beberapa tetes, katanya ini roti terakhir, besok mati. Tapi kok malah kedatangan Elia suruh ke sana. Bapak yang kasih Tuhan. Ini kan suatu didikan, ya, satu didikan bahwa iman itu tidak tergantung kepada banyak sedikitnya tepung atau banyak sedikitnya minyak. Sudah bisa paham? Bisa paham enggak? Ya. Tuhan mengutus hambanya itu bukan karena janda Sarfat itu kaya, bukan karena janda Sarfat itu berlebih-lebih. Tepungnya mungkin masih berkuintal-kintal atau minyaknya masih ada beberapa jerigen, itu bukan. Tetapi tinggal dibikin terakhir, besok mati. Lah, Bapak Ibu sengasih Tuhan, ini didikan untuk kita. Iman itu bertumbuh bukan di dalam kelimpahan. Kalau dalam kelimpahan orang tidak usah punya iman, ya. Kalau dalam kelimpahan semuanya banyak, orang tidak usah punya iman, ya, karena sudah jelas terpenuhi. Tetapi justru dalam kondisi musim kelaparan, musim kering, ya, tidak ada hujan sehingga orang tidak bisa bercocok tanam, tidak ada panen, ya. Tuhan mengutus Nabi Elia ke tempatnya janda Sarfat. Berarti itu kan pertempuran iman. Imannya Nabi Elia juga diuji, imannya janda Sarfat juga diuji. Bapak yang kasih Tuhan, itu namanya puncak proses, ya, itu namanya puncak proses. Kita baca Lukas pasal yang keempat, ayat 23. Lukas pasal 4 ayat 23 sampai 30. Maka berkatalah ia kepada mereka, Yusuf, kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ya, Tuhan Yesus ini menyindir orang Nazaret. Orang Nazaret itu tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Pasti kamu nanti akan ngomong, ya, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi Tuhan Yesus itu disindir. Ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Nazaret, sesungguhnya memang tidak ada nabi itu yang dihormati di tempat asalnya. Terus ayat 25. Kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika kalangan tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya, Tuhan Yesus menyitir peristiwa yang terjadi pada zamannya janda Sarfat dan Elia. Pada waktu terjadi, Tuhan menutup langit 3 tahun 6 bulan. Di Israel itu banyak sekali janda-janda yang kondisinya seperti janda Sarfat, ya, yang kondisinya seperti janda Sarfat, ya, kondisinya seperti janda Sarfat, semuanya serba kekurangan, ekonomi runtuh di Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan Elia untuk datang kepada janda-janda yang ada di Israel, tetapi janda di Sarfat itu, ya, janda di Sarfat itu tidak mengenal Allah Yahweh. Bapak kasih Tuhan, umpamanya Elia itu diutus kepada salah satu janda yang ada di Israel, pastilah
janda tersebut melaporkan kepada Isabel, Elia ada di sini. Karena memang pada waktu itu Elia dikejar-kejar Bapak kasih Tuhan, sehingga janda-janda Israel tidak dipakai oleh Tuhan, yang dipakai janda Sarfat. Kalau Tuhan itu mengutus, ya Tuhan itu memilih itu tepat dan benar. Janda Sarfat memang dalam kemiskinannya dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia sampai tiba musim panen. Terus dibaca lagi ayat yang ke-27. Dan pada zaman Nabi Isa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang dari mereka yang dilahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Sebenarnya itu sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu mengalami Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk menempatkan dia dari tebing itu. Tapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ya, Bapak Tuhan, kemudian Tuhan bersabda, ya, pada zamannya Elisa itu di Israel itu banyak sekali orang kusta, tetapi tidak satu pun dari orang kusta yang di Israel itu ditolong Tuhan, kecuali Naaman orang Syria, ya, bangsa kafir. Bapak kasih Tuhan, ya, banyak orang kusta, tetapi tidak ditolong satu pun, kecuali Naaman. Ini maknanya apa, Bapak yang kasih Tuhan, ya? Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan itu, orang itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya pernah sampaikan pada saudara, kalau orang itu menerima mujizat, berarti orang itu harus apa? Bertobat, ya. Tetapi karena Kapernaum, ya, bahkan daerah-daerah di Israel sana, di Yahudi, di Yehuda sana itu menerima banyak sekali mujizat, tetapi tidak bertobat. Itu nanti pada akhir zaman, pada hari penghakiman akan dituntut lebih berat dari Sodom, Gomora, dari Tirus dan Sidon. Tuhan katakan kalau Tirus dan Sidon itu terjadi mujizat seperti yang terjadi di Kapernaum, ya, atau yang terjadi di di daerah-daerah Israel itu, tentu mereka sudah bertobat. Tetapi Kapernaum, Korazin, ya, dan yang lain-lainnya itu banyak sekali menerima mujizat tetapi tidak bertobat, sehingga nanti hukumannya pada saat penghakiman mereka itu lebih besar dari Tirus, Sidon dan Sodom Gomora. Bapak yang kasih Tuhan, itulah sebabnya Bapak yang kasih Tuhan, mujizat-mujizat palsu, tanda-tanda, ya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu bukannya membuat orang itu bertobat, tetapi membuat orang itu murtad dari pengajaran yang benar dan akhirnya malah menyembah antikris. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini yang terjadi pada akhir zaman, ya, yang terjadi pada akhir zaman. Berarti di atas mujizat, di atas tanda-tanda ajaib, di atas segala hal yang mujizat-mujizat itu adalah pertobatan. Bapak yang kasih Tuhan, di atas semua tanda-tanda yang dibawa oleh nabi palsu maupun Mesias-Mesias palsu itu, yang terpenting itu adalah pertobatan. Ya, seperti yang Tuhan katakan kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu yang terpenting itu pertobatan. Ya, karena dengan bertobat maka orang itu diselamatkan, dilepaskan dari segala bencana pada akhir zaman. Kita baca 1-2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 14 sampai 20. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Mencampurlah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian berkakas yang dilepaskan oleh orang Aram. Karena waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pengulas seorang itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjalani pertemuan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan juga sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan.
Adapun raja telah menempatkan perorang yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tapi rakyat menginjak-injak di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan Abi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan Abi Allah itu kepada raja. 2 sukat gulai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Roh Kudus berwenang jawab Abi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak di pintu gerbang, lalu matilah dia. Ya, cerita ini sering disampaikan kepada kita, ya. Pada zamannya Nabi Elisa, pada waktu itu terjadi musim kelaparan, kekeringan yang sangat dahsyat. Terjadi kelaparan yang hebat sampai Bapak Ibu situannya ibu-ibu itu menyembelih anaknya, direbus, dimakan. Ya, 2 orang perempuan janjian, hari ini kita makan anak kita, besok kamu. Ya, tetapi kemudian yang satu itu tidak menggenapi janjinya. Setelah makan anaknya dari orang yang satunya, anaknya sendiri disembunyiin. Ya, mereka lapor sama raja, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Elisa bernubuat, besok ya akan terjadi panen. Ya, yang tadinya tidak ada nanti akan dikatakan ya 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Itu ya, tapi akan terjadi kelimpahan. Tetapi abdi Allah ya, atau Elisa itu ketika dia berkata demikian, ajudan raja ya, itu tidak percaya. Tidak mungkin bahwa langit nanti terbuka, itu tidak mungkin terjadi. Nah, saudara, untuk memahami seluruhnya, saudara bisa baca mulai ayat 1 ya. Tentara Aram itu datang, tidak mengepung, tidak menghancurkan Israel yang sedang kelaparan. Ya, tahu kan kalau Israel itu sedang dalam kondisi yang sangat berat. Ya, kalau diperangi kan mesti gampang sekali karena tentaranya pada lapar semuanya. Tetapi Tuhan bekerja mengutus para malaikatnya. Tentara Aram itu semuanya saling membunuh. Kalau Tuhan itu bekerja menolong Israel ya, Tuhan mengutus malaikatnya, kemudian tentara itu satu sama lain itu saling membunuh, ya, saling membunuh. Itu nanti juga terjadi di dalam Yeskiel 38-39, ketika perang Gog Magog itu terjadi di dalam masa-masa ya antara tahun 26 sampai 32 itu, ya, mereka itu nanti saling membunuh. Israel tidak akan melepaskan atau melemparkan atau menggunakan senjatanya, tetapi mereka nanti akan saling membunuh sampai 86% itu mati. Bapak ngasih Tuhan tinggal 1/6-nya kurang lebih ya. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan, demikian juga pada zamannya Elisa. Ya. Orang berkata, ya, tentara Aram semuanya pada mati, yang lainnya melarikan diri. Terjadi banyak jarahan di sepanjang jalan dan di mana-mana. Itu yang mengatakan demikian itu orang kusta, 10 orang kusta. Tetapi orang tidak percaya. Kemudian raja mengirim utusan, dicek, ya, ternyata betul. Akhirnya rakyatnya itu, ya, yang kelaparan tersebut, semuanya mendatangi tempat tersebut dan mereka mendapatkan jarahan. Sedangkan ajudan raja yang ditugas menjaga pintu gerbang, karena tidak percaya, dia tidak berangkat dan tugasnya menjaga pintu gerbang. Akhirnya apa? Mati diinjak-injak, Bapak kasih Tuhan. Nah, dulu kita pernah ya sering kali diajar tentang ini. Kalau kita tuh tidak percaya, nanti akan diinjak-injak. Itu sama dengan Wahyu pasal 11 ayat yang kedua, ya. Orang yang di pintu di halaman itu, karena semuanya serba tidak percaya, akhirnya diizinkan untuk diinjak-injak selama 42 bulan, yaitu pada zaman antikris. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi hari-hari ke depan ini kita menghadapi dunia yang sedang runtuh,
kita menghadapi ekonomi yang runtuh, ya, menghadapi ekonomi yang runtuh. Tapi apapun yang terjadi, Bapak yang kasih Tuhan ya, sekalipun tepung kita itu tinggal sak kepel, artinya sedikit sekali, minyak kita itu tinggal beberapa tetes. Kita harus taat kepada firman Tuhan seperti janda Sarfat itu, dan Tuhan sanggup yang melakukan perkara yang ajaib. Kita baca Yesaya 30. Yesaya pasal yang ke-30, kita baca ayat 18 mulai. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ya, judulnya janji keselamatan kepada Sion. Terus. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ya, Sion ini mengalami masa yang sangat berat, tapi Tuhan berjanji untuk memulihkan. Janji keselamatan bagi Sion. Sion itu sama dengan Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Sion itu berarti Ibrani pasal 12 ya ayat 22 sampai 24. Perhimpunan di Sion itu termasuk di dalamnya adalah Ratu Miras Iman. Ya, kita tidak akan terus menangis, tapi Tuhan akan mengasihani kita kalau kita berseru-seru dan Tuhan mendengarkan terus. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Dan kamu akan terus melihat Dia. Ya, jadi ada saatnya Israel itu ketika akan dipulihkan. Israel akan dipulihkan berarti pada akhir zaman. Dia harus menghadapi masa-masa berat seperti yang dinubuatkan di dalam Matius 24 ya, yang tadi sudah kita baca tadi ya. Maka akan terjadi keruntuhan ekonomi, keruntuhan ya, negara-negara besar, negara kecil sudah runtuh semuanya, sudah banyak negara-negara yang runtuh. Apalagi negara-negara di daerah Afrika itu sudah banyak yang hancur, yang runtuh, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, pada waktu itu kita itu sepertinya Tuhan itu memberi kita tuh roti dan air serba sedikit, seperti janda Sarfat, seperti Elia ya. Namun demikian pengajarmu yaitu Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan menyembunyikan diri ya. Kalau kita terus memandang kepada Dia, jadi justru pada waktu roti serba sedikit dan air serba sedikit, mata kita itu jangan kemudian toleh kiwa toleh tengen cari bantuan ya. Nanti akhirnya ada Mesias palsu, wes aku melok kowe, ada nabi palsu, wes aku melok kowe. Artinya apa? Murtad. Seperti yang dikatakan dalam Matius 24 itu tidak, tetapi mata kita itu terus memandang kepada Dia. Karena saat kedatangannya sudah sangat dekat. Ya, masa sulit itu harus dilewati. Bapak yang kasih Tuhan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, itu akan datang masa yang sulit. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Ya, karena akhir zaman datang yang masa yang sulit, karakter atau tabiat atau moralitasnya orang itu berubah. Ya, orang itu tidak tahu berterima kasih, akan menjadi kurang ajar, akan beribadah tetapi tidak sungguh-sungguh dan seterusnya dan seterusnya. Mereka itu berkelakuan seperti Jannes dan Jambres yang selalu melawan Musa. Bapak yang kasih Tuhan, itu ciri-ciri akhir zaman ya. Nah, sekalipun Tuhan itu memberi roti dan air serba sedikit, kita jangan sampai teralihkan oleh iming-iming nabi palsu ataupun Mesias palsu yang Tuhan sebutkan tadi di dalam Matius 24 ayat 5, ayat 22, 23, bahkan nabi palsu. Jangan sampai murtad, karena sebentar lagi ya Tuhanku datang. Bahkan Bapak kasih Tuhan, ketika kita ini sudah melakukan lari ya sampai kepada akhirnya itu kapan ya, akhir habisnya kita payu, Bapak kasih Tuhan, maka kita itu akan mengalami ribja atau pengangkatan. Setelah itu barulah antikris yang satu itu muncul, karena dia tidak akan muncul sebelum yang menginjak itu disingkirkan.
Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita tidak harus menunggu 7 tahun, tetapi ya ketika kita lari menginjak, maka pada puncaknya ya kita akan mengalami reach. Bapak yang kasih Tuhan, barulah nanti antikris yang satu itu muncul. Kalau antikris yang banyak, mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, itu sudah banyak sekali di dalam masa 26 sampai 29 pertengahan, bahkan sampai 29 pertengahan sampai tahun 32. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita jangan sampai terseret arusnya. Sekalipun roti kita cuma sedikit, air kita cuma sedikit, berkat kita cuma sedikit, sementara yang mengikuti mesias palsu itu mereka akan mengalami kemakmuran, kelimpahan. Bapak yang kasih Tuhan, ya, akan mengalami kelimpahan, kemakmuran. Kita tetap memandang kepada Dia yang sebentar lagi datang. Dilanjutkan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiring. Ya, nanti akan ada petunjuk. Ya, akan ada petunjuk. Ya, inilah jalan yang harus kita lewati. Seperti Yesaya 41 itu, kita akan melewati jalan, dan Tuhan Yesus Kristus anak domba Allah itu akan memimpin perjalanan kita pada akhir zaman. Sehingga dikatakan ya, kita mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Ya, jadi ketika kita lari, Bapak yang kasih Tuhan ya, anak domba itu akan di depan memimpin kita perjalanan kita. Kemudian malaikat sang surya, kemudian kita. Ya, terus dilanjutkan. Kau akan menganggap najis batu-batumu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti ikan cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan benih bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat yang berlimpah-limpah. Pada waktu itu kamu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang menyediakan tanah akan memakan makanan campuran yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pengumuman besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, janji pemulihan itu dimulai dari ya, Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit. Namun begitu jangan goncang, tetap memandang kepada pengajarmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kiri kanan itu nanti mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka itu menyebarkan hadiah, menyebarkan semua bantuan-bantuan, menyebarkan semua kemakmuran. Bapak yang ngasih Tuhan, jangan terseret arus, jangan murtad, ya, karena sebentar lagi setelah kita lari, Bapak yang ngasih Tuhan, kita akan masuk zaman kelimpahan, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, tapi kalau kita sampai murtad, apalagi sampai menerima tanda, ya, tanda binatang yang dimulai dengan sebagai penipuannya itu dimulai dengan suatu tanda untuk kesehatan, ya. Kalau orang ngomong soal kesehatan kan hampir seorang se-Indonesia, se-Jakarta kan membutuhkan, ya. Nah, tetapi itu nanti akan dimanipulasi, ya. Dari situ nanti akhirnya kepada tanda binatang. Bapak yang dikasih Tuhan, perlu saudara perhatikan, ya, perlu saudara perhatikan. Kita ini memang hidup pada puncaknya akhir zaman, zaman susah. Tidak ada orang yang tidak susah, ya. Orang kaya tidak bingung ngumpet take bondone. Nah, orang miskin bingung mikiri butuhe. Namun demikian, kalau Tuhan itu memberikan roti serba sedikit, air serba sedikit, jangan goncang, ya, jangan goncang. Nanti Tuhan akan memimpin kita, menunjukkan ini loh jalannya. Dia sebagai anak domba, kita tinggal mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Dia itu nanti akan memimpin lari kita, ya. Dan kemudian malaikat sang surya juga akan
memimpin kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Waktunya sudah sangat dekat. Sebab itu kalau terjadi keruntuhan di mana-mana, negara besar pun runtuh, Bapak yang kasih Tuhan, kita sudah memahami karena firman Tuhan mengatakan demikian. Kita menghadapi zaman yang sangat berat. Kalau saudara tidak disiapkan oleh firman Tuhan, sudah tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara nanti akan menjadi seperti darah-darah yang lemah, lesu, seperti yang dinubuatkan. Ya, mencari roti ke utara tidak ada, karena memang di utara itu tempatnya kuda hitam. Mereka pergi ke timur, pikirnya ke Indonesia panen raya, ya banyak firman. Tetapi sudah tidak ada, Bapak yang kasih Tuhan. Ketika saudara nanti menghadapi kesulitan kesukaran, ya saudara tidak tahu harus bagaimana, karena pada waktu firman disampaikan tidak mendengarkan. Bapak yang kasih Tuhan, seorang anak itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Orang tua bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nanti ada saatnya kalau sudah peperangan dahsyat begitu, keluarga tercerai-berai, Bapak yang kasih Tuhan. Sekalipun pada akhirnya nanti dipersatukan sama Tuhan. Ya, kalau saudara sedang tercerai-berai, ketinggalan, kemudian nanti didatangi Mesias palsu. Betul nggak Pak Biro, waktu peperangan keluarga tercerai-berai toh? Simbah Kakung di sini, Mbak Putri di sini, terus eyangnya di sini, anaknya dibagi kemana-mana. Pada zaman peperangan seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Zaman Jepang kan cuma berapa tahun. Nah nanti zaman antikris, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Saudara diberitahu udah taat, ya diberitahu udah taat, akhirnya apa? Ketinggalan, ya ketinggalan. Nah nanti Bapak yang kasih Tuhan, kamu harus bagaimana? Wah pikirin, ini pasti mami kemana, papa mama kemana, adik-adik kakak-kakak kemana, saudara-saudara Ratu Miras ini kemana? Saudara sendirian, ya tidak ngurungi firman, ya tidak ngurungi firman. Kemudian datanglah yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 5 tadi. Dia memakai namanya Tuhan Yesus. Aku tuh hamba Tuhan, aku tuh diurapi Roh Kudus, ya. Memakai nama itu berarti kan dia hamba Tuhan. Mesias huruf besar, bukan huruf kecil. Berarti kan mereka menganggap apa? Diurapi Roh Kudus. Tetapi mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi mereka itu penyesat. Alkitab kan sudah mengatakan demikian, ya. Sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, ya, pemuda-pemudi, remaja, saudara itu dicinta oleh Tuhan. Saudara kita semua itu dicinta oleh Tuhan. Tuhan itu kasih petunjuk, ya. Tuhan itu kasih petunjuk, nanti begini loh yang akan terjadi, ya. Supaya saudara tidak menjadi keliru, ya. Saudara perhatikan firman Tuhan, ya. Saudara perhatikan firman Tuhan, ya. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka mata yang ketiga, aku mendengar malaikat ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya, ini sudah waktunya, ya, kita Wahyu pasal 6 itu digenapi. Bahkan kitab Wahyu pasal 6 itu sudah digenapi pada zaman dulu kala. Pada zamannya Rasul Yohanes itu sudah digenapi. Kemudian tahun-tahun abad-abad selanjutnya juga digenapi. Bahkan tahun abad ke-7, kita tahu ya kalau abad ke-7 itu zaman apa, ya. Itu juga sudah digenapi. Bapak yang ngasih Tuhan, ya.
Saudara perhatikan, saya cuma akan mengatakan satu hal, ya. Kan ada kuda apa? Putih, kemudian merah, kemudian apa? Hitam dan hijau, kuning. Ya, para teolog itu mengatakan, saudara perhatikan bendera putih, kemudian merah, kemudian hitam, kemudian hijau. Ya, cari bendera-bendera itu adalah para pelaksana keputusan Tuhan pada abad ke-7, ya, pelaksana keputusan Tuhan pada abad ke-7. Bapak Ibu Tuhan, kalau saudara enggak dong ya sudah, kalau saya pengen ngerti ya saudara bisa tanya saya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, di negara-negara besar apalagi di Brasil itu setiap malam itu mereka tuh mendengarkan, ya, mendengarkan suara kuda, apa namanya, bukan di jalan raya tetapi di angkasa, ya, di angkasa. Bapak yang kasih Tuhan, mereka mendengarkan seperti orang di Israel itu setiap saat mendengarkan, ya, yang seperti yang saya katakan, ratapan dari bawah, batu-batu dari tembok ratapan itu, kemudian mereka menyaksikan tanda-tanda ajaib, dan itu membuat orang-orang Israel itu banyak bertobat, yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Sekarang itu sedang saatnya semua yang dinubuatkan dalam Alkitab itu digenapi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita atau saudara yang punya mata batin itu hendaknya ya dibuka, saudara bisa melihat, karena yang dikatakan kuda itu ya bukan kuda-kuda yang ada di Malioboro itu. Bapak yang kasih Tuhan, itu semuanya yang dikatakan kitab itu kan serba apokalipsis, di balik tirai, ya. Kalau kemudian kita lihat kuda putih yang ada di jalanan Malioboro ya bukan itu, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah apokalipsis, semuanya itu adalah di dalam apa namanya alam roh, ya. Yang hendak saya katakan, ya, seberat-beratnya hidup pada akhir zaman ini, Ratu Miras Imam itu tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun roti serba apa? Sedikit, air serba sedikit. Kita di sini air masih bisa berlimpah-limpah. Tapi kalau saudara mendengarkan berita di daerah-daerah Timur Tengah itu, air itu sudah sangat apa? Sulit. Untuk mendapatkan air itu sudah sangat sulit. Apalagi Sungai Efrat sudah kering. Tadinya mereka itu ya bercocok tanam itu menggunakan aliran Sungai Efrat. Tetapi Sungai Efrat sudah kering karena mendekati ya Wahyu pasal 16 menjadi jalan untuk raja-raja dari timur. Bapak yang ngasih Tuhan, ya, kita di sini air masih limpah. Tetapi di luar negeri sana, di daerah-daerah tertentu itu untuk mendapatkan air itu sulit sekali. Kita masih mendapatkan kemurahan. Sebab itu jikalau ya saudara mengalami masa-masa yang berat, seolah-olah ekonomi ini runtuh, itu memang sudah apa namanya paketnya akhir zaman, ya, memang sudah paketnya akhir zaman, memang sudah ketetapan untuk akhir zaman. Ketika Israel itu akan dipulihkan, mereka mengalami hal tersebut. Namun demikian tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sampai nanti dipulihkan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, semuanya berkelimpahan. Itu yang kita tunggu, ya. Jangan sampai kita nanti disesatkan oleh mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu yang mengadakan mujizat. Nanti saudara akan berkata, ya, di tempat itu ada hikmat marifat, tapi tidak pernah terjadi mujizat, tidak pernah terjadi apa namanya apapun. Bapak Tuhan, di atasnya mujizat, di atasnya tanda-tanda itu adalah pertobatan. Ya, ketika Gembala Romo itu masih ada, murid hikmat marifat itu banyak sekali melihat mujizat-mujizat dengan kunci-kunci marifat yang diajarkan, dan kemudian mereka berlatih. Tapi Bapak yang kasih Tuhan, di atas mujizat itu terpenting itu pertobatan. Wahyu pasal 2 dan 3, ya, dia tidak berbicara tentang mujizat, tapi berbicara tentang barang siapa bertelinga hendaknya mendengarkan dan bertobat, ya. Firman Tuhan sampai di sini, ya.
Kiranya saudara memahami, kita memang berada pada dunia yang sedang runtuh. Kita berada pada dunia ekonomi yang sedang runtuh. Nanti kedepannya itu akan terjadi banyak sekali PHK, akan terjadi banyak sekali ya tenaga manusia itu diganti oleh robot humanoid ya, akan digantikan, sehingga manusia itu mengalami kesengsaraan yang sangat besar. Lah kalau sudah demikian, antikris ya, nabi palsu dan mesias palsu itu menawarkan pertolongan, menawarkan bantuan-bantuan dengan syarat mereka harus menerima tanda yang nanti mengarah kepada tanda binatang ya. Kiranya saudara diurapi Roh Kudus dan saudara bisa memahami semuanya ini. Kita akan mempersembahkan kurban. Setelah itu barulah kita akan perjamuan suci. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan Tuhan yang memiliki